Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton. Kalau di sini sekarang masih siang-siang, jadi saya pengen bahas siklos balik lagi ya. Waktu itu saya mau bikin lanjutan video yang sebelumnya, ternyata menyempatkan waktunya agak susah. Jadi ini masih dari bengkel sekaligus ruang kerja yang cukup segala ada ya, cukup berantakan. Di sini ada 3 sepeda buat bawa anak, sepeda buat istri, bukan buat bawa istri, buat istri, dan ini sih close and road. Nah, jadi close and road ini udah dimodif tahap ke 3 kali ya. Ini udah tahap ketiga. Kita lihat dari dekat ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara lain, karena sini ada suara pompa air, ada suara kucing, dan dengan background yang sangat banyak sekali perkakas-perkakas lainnya. Jadi ini close and road ya, bukan Entour ya. Video kemarin ada yang bilang, "Mas, namanya Entour." Namanya Enroad. Ya salah ya. Sudah ini bolak-balik Entour. Nah, ini close and road ukuran 50. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi, saya tingginya 180, saya tingginya 190 atau di atas 170 deh. Poinnya adalah mau ukuran 48, 50, 52 itu cuma beda di situp ini gitu. Jadi kalau ini 50 nih segini, kalau 48 ya mungkin agak pendekan dikit lah gitu. Kalau 52 mungkin agak naik dikit segitu. Jadi lebih flat top tube-nya untuk 52, dan size-nya itu close itu cuma ada 3, 48, 50 dengan 52. Nah, ini pace ketiga modifikasi. Ini modifikasinya udah cukup ekstrim karena saya pasang disc brake. Nah, jadi sebelumnya dulu saya sih sebenarnya cukup pakai rem biasa. Kalau ini aja, ini kita pakai torpedo dulu tuh. Waktu saya masih kuliah saya pakai torpedo, pakai Swin ini. Ini Swin pakai torpedo, cuma karena udah sekarang suka pakai bawa anak balita, akhirnya dipasangin U-brake tapi depan doang, karena ini cuma dipakai santai aja di komplek. Baik, kayak close nggak komplek juga sih, karena pakai ke kota tapi digendong dulu gitu, jadi nggak digas dari rumah. Nah, balik lagi ke close, ada pertanyaan, saya pakai ban 32 masuk nggak ya? Pakai ban 28 masuk sebenarnya kalau sampai 32 saya pikir. So, ini pakai ban 38. Ini ban 38. Mana ukurannya ya? Oh, ini nih. Nih, bentar. Nah, ini bukan sih ukurannya. Bukan. Nih. Oh, tadi udah. Nah, ini 7x38 Gravel King Pena Racer. Posisi ke forknya tuh segitu. Kelihatan gak sih? Nah, tuh mepet banget, cuma sisa nggak sampai sesenti ke atasnya. Kalau kanan kirinya sih free. Poinnya adalah ini kalau misalnya dipakai nge-gravel beneran, belusukan beneran ya, tuh pasti akan nyangkut. Kecuali kalau cuma tanah-tanah kering gitu ya, nggak terlalu jalan-jalan kampung, ini masih oke, nggak masalah. Belakangnya juga lumayan mepet, tuh segitu. Ini Gravel King 38. Tapi pertanyaannya, kan saya nggak disc brake nih, saya masih pakai U-brake, bisa nggak pakai ini? Bisa, tapi jangan Gravel King 38-nya. Contohnya adalah 38-nya Kenda. Nah, 38 Kenda ini masuk pakai U-brake. U-brake-nya orinya Siklos. Lebih bagus lagi kalau pakai yang long reach. Kalau pakai long reach itu lebih aman lagi. Mungkin kalau pakai long reach Gravel King juga masuk. Gitu. Terus berarti kalau di bawah itu, ya di bawah itu pasti masuk. Mau 35, mau 32 itu kemungkinan besar masuk. Tapi kalau bannya botak ya kayak kalau pakai Kenda tuh pasti di bawah 38 pasti masuk kemungkinan besar. 32 itu masih aman. Atau misalnya pakai Kojak misalnya, Kojak 35 itu mungkin masuk. Tapi kalau misalnya kalian pakai Continental Speed King misalnya 35 kan tuh, nah itu saya nggak yakin, karena Speed King itu kan ada ininya tuh, ada pinggir-pinggirnya tuh ada si
kembang kasarnya. Nah takutnya itu nggak masuk, karena di sepeda yang satu lagi di Polygon itu Vittoria Terrano Dry itu nggak masuk ke frame-nya close. Ke frame masuk, ke Ford nggak masuk gitu. Jadi apa namanya, kalau kalian mau naikin tuh sampai 32 atau mau maksa dikit, cobain deh 35, tapi dengan resiko masing-masing. Boleh, silahkan, masih bisa gitu ya. Nah, saya selalu bilang bahwa close ini reach-nya kependekan. Jadi top tube ini itu semua size cuma 50 cm panjangnya gitu. Jadi efektif reach-nya itu sangat pendek gitu ya. Cocok pakainya drop bar, saya bilang dari dulu. Tapi kalau pakai flat bar itu stemnya harus ganti. Jadi makanya saya ini ganti pakai stem yang pakai adaptor. Ini pakai stem oversize dari Ricci Classic. Tadinya ini saya pakai stang Ricci Classic kayak gini. Tuh. Cuma ini bukan gini ya, gini nih. Hup. Nah, cuma karena dia ini Evo Curve ya. Jadi sebenarnya dia ini stang MTB-nya Ricci. Disebutnya MTB handlebar. Kayaknya kurang klasik gitu loh kalau kayak gitu. Tapi fine aja ya kalau yang seneng. Makanya saya lebih senang sebenarnya pakai zoom yang ini, yang moustache ya. Jadi klasik, dan ini jadinya lebih nyaman ya, karena tangan itu nggak nahan gini kan, tapi dia tangannya lebih gini, lebih nekuk ke dalam. Ini saya senang sih pakai ini enak banget, nggak capek. Cuma memang resikonya harus pakai SIM adaptor. Nah SIM adaptor ini dia 254 ke 31,8 karena ini oversize stemnya 31,8, handlebarnya standar 254. Saya nyari yang silver ada, tapi di Jakarta. Di Bandung railnya hitam aja lah, nggak apa-apa lah, nggak kelihatan kan, jadi matching sama kabel dan lain-lain lah. Nah terus misalnya ada pertanyaan lagi apa ya, seat postnya repot nih saya, misalnya seat clampnya nih pakai yang ini bisa nggak? Bisa tuh, seat clampnya pakai yang quick release, nggak pakai yang baut lagi. Jadi kalau misalnya ganti-gantian pakainya misalnya, itu masih bisa naik turun seat postnya. Walaupun ini pada ujungnya ketika saya beli sepeda istri yang ini nggak pernah gantian lagi. Jadi mungkin harus balik lagi ke seat clamp yang awal aja ya. Ini diameter 28. Jadi kalau kalian mau cari seat clampnya ini diameter 28,6. Karena seat post ini 25. Ini batangnya 28. Saya nggak bisa bawa minum close misalnya gitu ya. Aduh, bentar dulu. Nah, ini saya pakai punyanya Minora, agak longgar nih. Pakai punyanya Minora. Ya sebenarnya nggak usah pakai Minora sih, karena tadi Minora ini mau saya pasang di handlebar ya. Saya pasang di handlebar biar agak klasik aja. Tapi ternyata agak riweuh gitu ya tampilannya, jadinya saya pindahin ke seat tube. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang lebih murah, ada merek Topic itu 80 ribuan, cuma emang nggak chrome, warnanya hitam. Tapi rasanya sih nggak terlalu masalah. Apalagi kalau misalnya kalian pakai close warna hitam. Gitu. Apalagi ya? Nah, jadi poinnya adalah kalau kalian tingginya di bawah 170, reach ini cukup menurut saya. Tapi kalau udah lebih di 170, ini pasti sepeda kekecilan. Saran saya cari sepeda lain aja deh, gitu ya. Gimana kalau London Taxi? Nah, London Taxi juga kita sekarang punya grup riding ya teman-teman. Dulu saya main Vespa, 2 orang pakai close, 2 orang pakai London Taxi. Sama, London Taxi juga reach top tube-nya cuma 50. Jadi intinya tetap kekecilan ya, kecuali kalian akan pakai drop bar atau stemnya dipanjangin kayak gini. Karena apalagi kalau pakai moustache ini dia percuma. Jadi kan dia mundur ya stangnya tuh, jadi dia nggak tepat di si sumbu ini kan. Mestinya kan gini kalau mau nih, kayak Kyoto tuh, Ricci Kyoto tuh moustache-nya tuh M banget gitu, jadi ke sini baru ke sini, maka dia akan tepat di sumbu ini. Tapi karena ini mundur, jadi ujungnya Ricci mundur lagi gitu kali ya. Oh ya, mungkin dikit lagi deh penampakan yang pakai disc brake ya. Nah ini saya pasang disc brake di las, jadi nggak di clamp.
Jadi saya ngobrol sama teman-teman anak-anak komuter, anak-anak federal, anak-anak sepeda besi yang jadul-jadul. Mereka bilang klaim oke gitu ya, tapi lebih banyak lagi yang bilang itu sangat beresiko karena bisa bikin crash kalau copot dan lain-lain gitu. Jadi saya nggak mau ambil resiko kalau copot, jadi akhirnya dilas. Jadi di mana nih ngerjainnya? Ini ngerjainnya di Trof Bike Bandung. Jadi boleh di search di Instagram Trof Asia atau misalnya di Facebook juga ada ya, Trof Bike, atau Google aja Trof Bike Bandung. Dia bikin frame sepeda, tapi ownernya sangat baik hati, mau ngerjain modifikasi sepeda saya gitu. Jadi boleh nggak Kang kalau pasangin dudukan disc brake doang gitu. Oh dia mau waktu kemarin bulan puasa. Memang agak padat kerjaannya, jadi saya agak lama, tapi saya puas. Dia ngelas, dia ngecat, dan bener-bener nggak kelihatan kayak tambahan kan. Kayak ori aja. Dan sebenarnya nggak sesimpel itu ya, kita nggak bisa bawa ke tukang las dan cuma nempelin besi gini doang. Kenapa? Karena forknya juga harus digepengin. Nah, fork bagian ini harus digepengin. Tuh, buat apa digepengin? Buat alur rotor. Karena aslinya dia nggak gepeng, belasinya lurus aja gitu. Sama kayak yang kanan. Yang kanan nggak gepeng kan? Ini nggak gepeng. Itu aja lurus. Tapi kalau yang sebelah sini dia lebih gepeng, kelihatan nggak? Dan kelihatannya dia lebih gepeng. Tuh ada. Nah tuh, nah ini nih ada gepeng. Dia gepeng. Jadi sebenarnya tidak sesimpel itu, kecuali memang kalian ganti fork, langsung ganti fork yang untuk disc brake. Cuma susahnya karena dia headsetnya forknya standar bukan oversize, agak susah cari fork yang drat tapi ininya disc brake gitu. Umumnya masih U-brake gitu ya. Jadi udah ada beberapa modifikasi jadi disc brake. Jadi disc brake kenapa sih harus ganti disc brake? Kan U-brake juga bisa karena sebelumnya saya terbiasa bertahun setelah sedikit berumur terbiasa pakai disc brake ya, pakai pad yang jadi gravel. Jadi akhirnya pas main pakai U-brake agak senut hati, jadi akhirnya pasang disc brake. Dan disc brake ini pakai Tektro, aslinya rotornya Tektro, tadinya mekanik terus diubah jadi MT200 Shimano. Ini 600 ribuan lah satu set ya. Emang kurang klasik ya. Mestinya sih ini pedalnya brake levernya kita cabut terus kita poles, mungkin akan lebih klasik, lebih bagus. Tapi ini masih hitam. Ini bisa kita cat. Dulu sih ada teman saya yang bisa ngecat yang gini, tapi udah nggak ada sekarang. Mudah-mudahan ya teman saya udah meninggal, jadi mudah-mudahan doa teman-teman beliau ditempatkan di tempat yang terbaik ya. Hubnya ini kalau disc brake saya pakai yang murah-murah, dia pakai Speed. Ternyata Speed ini bagus banget. Speed ini buatan United kalau nggak salah, 275.000, tapi locer-locer aja gitu ya, kalau dibandingin sama Novatec jauh ya, tapi maksudnya daripada beli Novatec 700.000 misalnya kan, ini udah cukup oke. Ini raknya dari Ukirek. Tuh Ukirek, cuma kemarin kena minyak rem langsung karatan, walaupun mineral oil ya tetap aja chrome-nya kalah. Nah ini Ukirek, boleh langsung di search di Google, di Tokopedia juga ada, Bukalapak, di Facebook Ukirek. Bagus banget. Dia pakainya besi hollow, jadi nggak berat ini. Jadi kalau dulu swing saya itu pernah pakai rack itu dari pejal, jadi berat. Kalau ini karena hollow dia ringan. Ini bagus. Belakangnya juga pakai saddle support, sama dari Ukirek. Tasnya dari Hugcraft, cuma nggak matching karena ini punya duluan. Tadinya ini buat dipakai, biasanya suka saya pakai di pad hitam, lagi pesan warna yang krem coklat, mudah-mudahan cepet-cepet datang gitu. Kalau tengahnya sih tasnya satset. Ini juga tadi satset, tadinya buat pet tapi kayaknya lucu di sini, dipasang di sini aja. Pindah-pindah juga sih. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau untuk ban ini sementara bentuk terakhir close saya kayak gini, belum ya ada niatan untuk kembali drop bar tapi belum pengen karena masih menikmati hidrolik. Tapi nggak mungkin kalau beli drop bar hidrolik untuk close
karena beli drifter hidroliknya aja udah 2 kali harganya close gitu, sayang banget ya. Dan harus naik grup set kan, ini pakai Sora, ini nggak ada Sora hidrolik, minimal pakai Tiagra paling murah 4,8 juta. Jadi belum deh kayaknya. Jadi sementara gini tetap klasik bersama 2 ini. Yang ini sepeda keluarga banget, dia udah purna bakti nih yang Swin, karena fokus dipakai untuk bawa anak loh, maskernya masih gandung masker anak. Yang hijau buat dipakai istri saya, ini Polygon Sierra Austin. Ya emang saya agak senang-senang sepeda gini, pada ujungnya kembali ke sepeda-sepeda seperti ini. Jadi ceritanya Close ini akan dibuat adalah sepeda yang stylenya klasik tapi fiturnya tetap modern gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat videonya atau menginspirasi. Silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen aja di bawah. Atau jangan lupa boleh juga visit atau follow Instagram saya di ilhammj58. Ya, sharing-sharing banyak sepeda di Instagram di situ. Oke, good luck, terima kasih. Dan jangan lupa loh, satu lagi, gosipnya Close itu udah discontinue. Jadi kalau sekarang katanya udah nggak akan ada tuh size 50, 52, sisa 48. Yuk teman-teman seneng dengan harga yang murah di Topet itu ada yang jual cuma 2.950. Jadi kalau misalnya kalian seneng, cepat beli sebelum udah nggak ada. Karena buat saya sih ini udah bagus. Catnya memang agak kurang, ternyata udah sekian lama udah mulai pernisnya kelihatan tuh tipis, sudah beladus-beladus. Tapi ini worth it banget dari harganya. Gitu. Terima kasih udah nonton. Good luck, sehat selalu ya.